Selamat pagi Imits. Hari ini sudah kembali lagi bersama kita di Wucu Tenggulkan Sumaibel Talk bersama dengan saya Kade Sinta Narayani Dan saya Anawai, dari Digital Consumable. Digital Consumable. Nah, yang sekarang sudah mulai rebranding gitu ya menjadi Ya. Media dan Tinta. Betul. Nah, kita hari ini akan membahas banyak banget hal yang memang masih terus tematik dengan kebutuhan Nataru ya Mbak ya. Betul. Natal dan Tahun Baru di mana memang momennya nih masa-masanya dari mungkin bulan November atau awal Desember kemarin sampai dengan Januari nanti. Nah, Imits, hari ini kita mungkin akan ngobrolin juga banyak hal termasuk dengan perjalanan Mbak Ana gitu ya. Iya. Gimana selama ini menghadapi, udah berapa lama Mbak BTW? Belum lama sih ya. Iya, Karena ada yang lebih lama. Iya. Sekitar 6 tahun. 6 tahun ini sudah bertemu dengan customer kita ya di dunia printing ini ya kayak gitu. Dan gimana sih kebutuhannya dan tiap tahun apakah ada pattern yang sama, pola yang sama kayak gitu. Nah kalau misalnya nih Mbak, kita mumpung lagi di akhir tahun gitu ya. Dari recap dari selama 2025 ini yang paling banyak diminati itu apa? Sebenarnya kalau sesuai ucapan sebelumnya, apakah ada pola yang sama? Jelas pasti ada pola yang sama. Karena kan ya mungkin polanya sebenarnya sama kayak misalkan Nataru, Idul Fitri, kayak gitu-gitu kan kalau setiap tahun kan polanya sama. Betul. Mungkin event-event tertentu ya pasti kayak yang dilakukan 3 tahun sekali, 5 tahun sekali, itu kan sebenarnya pola yang sama, cuma siklus waktunya berbeda. Betul. Gitu ya. Nah kalau untuk saat ini kita jelas ya, rasanya tuh nggak akan bosen sih bahas ini karena ini sebenarnya nggak musiman, cuman memang di waktu-waktu tertentu itu memang dia punya lonjakan yang sangat-sangat tinggi. Betul. Dari biasanya. Contohnya? Contohnya kalau yang akan kita bahas kali ini tuh A3 Plus series. Apa aja ya cakupannya? Banyak. Stiker ada, bontak ada atau stiker kromo dan art paper. Oke, jadi itu ada beberapa spill tentang bahan A3 series gitu yang akan kita bahas hari ini. Dan ternyata saya juga baru tahu ternyata nggak cuma stiker biasa ya Mbak ya untuk ukuran A3. Nah sebenarnya apakah sejak awal Mbak Ana sudah ada di Media Tinta atau Digital Consumable itu sudah ada produk itu? Atau dalam beberapa tahun ini dia itu mulai berinovasi, awalnya cuma stiker, kemudian tidak ada stiker kromo dan lain-lain. Nah kalau itu sebenarnya sejak dari awal sih memang sudah ada ya. Pasarnya karena memang memiliki sendiri-sendiri. Seperti stiker vinil dan stiker kromo. Itu mungkin kalau misalkan kita kategorikan sebenarnya mungkin sama ya. Kalau misalkan untuk WU Match yang mungkin masih awam mungkin sama-sama stiker ya Mbak gitu. Sebenarnya klasifikasinya sendiri-sendiri. Karena untuk punya ketahanan sendiri-sendiri dan misalkan kita biasanya mengarahkan untuk segmen yang berbeda. Entah mau untuk hanya label packaging makanan yang sekali pakai atau yang lebih tahan lama seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya kita mau pakai yang sekali pakai, kita akan arahkan kemana Mbak? Kalau untuk sekali pakai sih sebenarnya kita hanya arahkan ke stiker kromo aja sudah cukup. Stiker kromo udah cukup ya? Ya, karena kan udah pasti harganya jauh lebih ekonomis sesuai dengan fungsinya yang karena kalau untuk stiker kromo kan tidak tahan air. Jadi kan memang untuk kalau sekali pakai itu sudah cukup gitu. Oke, jadi mungkin itu untuk misalnya event tertentu gitu aja Mbak ya. Tapi kalau misalnya mau ini saya punya brand nih Mbak yang mau dipasangin stiker, mungkin saya itu adalah brand frozen food, kemudian atau juga mungkin brand-brand yang akan saya display gitu ya, cukup banyak terkena angin, terkena apa gitu di depan toko kayak gitu. Itu kita arahkan kemana Mbak? Biasanya kita akan arahkan ke stiker vinil. Stiker vinil. Dengan kandungan polipropilen, dia kan ada kandungan plastiknya juga. Jadi yang dimana dia tidak mudah sobek, lebih tahan air. Kategorinya sangat-sangat banyak variannya mulai dari white gloss, white matte, transparan, hologram, gold, bahkan seri-seri lainnya sangat-sangat beragam kalau untuk stiker vinil sendiri. Stiker vinil tuh punya banyak ragam. Tapi kalau dari semua itu yang memang paling banyak dipakai yang mana Mbak? Sudah pasti 3 item ya, white gloss, white matte, dan transparan. Transparan itu dia jadinya kesannya kayak nggak ada stiker, tapi langsung desainnya itu selalu langsung di kemasan gitu berarti ya? Iya, biasanya gitu. Oke, nah itu dia beberapa 3 yang paling rame kayak gitu. Nah kalau misalnya dari customer-customernya Mbak Ana di sekitar Surabaya berarti Mbak ya? Surabaya dan sekitarnya, itu biasanya produknya apa Mbak? Produk apa ini Mas? Produk yang mereka gunakan untuk output dari stiker-stiker tadi. Oke, jadi kalau untuk di Surabaya sendiri sebenarnya kalau kita bisa bicara itu rata ya. Mereka tuh ada yang memang
Untuk packaging kosmetik. Oke. Ada yang memang hanya untuk end user, mereka punya UMKM apa, atau untuk kebutuhan sebenarnya basic utamanya kalau di Surabaya sendiri rasanya sih pasti masih ke end user atau ke logo-logo tertentu ya. Maksudnya kalau misalkan mungkin ke daerah-daerah tertentu yang banyak pabrik, itu Oke. biasanya mereka pasti kita bisa lebih spesifik mungkin untuk label-label kosmetik atau untuk logo-logo. Kadang kan untuk penjualan buah juga Iya. kan ada Betul. label-labelnya, seperti itu juga sih kayak gitu. Oke. Buah yang ditempel di apel kayak gitu tuh ya, Mbak? Betul, betul. Jadi itu biasa pakai stiker A3 tuh, Mbak? Pakai stiker A3 juga. Oke, nah itu pertimbangannya orang mau pakai, saya masih awam nih ceritanya. Mbak ini kan banyak banget stiker. Saya maunya pokoknya vinil karena mau banyak digunakan di cuaca yang beda-beda kayak gitu. Nah itu saya mau produksi banyak nih, Mbak. Apakah akan tetap diarahkan ke A3 karena dia itu akan outputnya kecil-kecil saja, atau tapi karena banyak akan tetap diarahkan ke roll to roll tuh karena sekali produksi banyak? Oke, jadi gini, sebenarnya pertimbangan kita menyarankan ke WU Match itu mau pakai stiker apa, mau pakai bahan apa, kita juga pasti sesuaikan dengan kondisi yang ada di workshop. Oke. Mesin apa yang dimiliki sama WU Match. Kalau memang WU Match punyanya mesin EcoSolvent yang roll to roll, ya sebenarnya kita nggak akan memaksakan, nggak mungkin kan kita memaksakan untuk pakai stiker vinyl A3 karena dia bukan harus beli stikernya, harus beli mesinnya gitu. Iya, betul, Dimana betul, mesin betul. itu kan mahal. Jadi kalau memang dia punyanya mesinnya EcoSolvent roll to roll dan dia tetap pengen cetak stiker yang logo, bisa saja kita sarankan pakai stiker yang large format saja. Oke. Gitu. Tapi kalau memang ternyata di workshop sudah punya mesin untuk stiker A3 kayak gitu ya sudah kita tawarkan stiker A3 gitu. Oke, berarti memang based on kebutuhan dari customer dan juga latar belakangnya nih. Kira-kira udah punya stiker apa, printer apa Pak di rumah? Punya mesin apa Pak di rumah? Bu di rumah kayak gitu. Oke, berarti kan juga based, mungkin mereka pun juga punya mesin A3 ataupun roll to roll sesuai dengan kebutuhannya mereka nih. Apakah baru mulai atau udah gede kayak gitu ya? Betul. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya selama canvassing gitu ya Mbak ya di daerah Surabaya dan juga paling jauh kemana Mbak? Paling jauh? Iya. Di dalam kota apa luar kota? Di mana aja deh yang paling jauh dari head office, titiknya head office. Ya kalau dari sini ya paling Gresik aja ya. Kalau luar kota ya pasti ada banyak sih. Tapi yang biasanya canvassing sampai ke Gresik gitu ya? Iya, Gresik. Oke. Lumayan juga tuh kalau siang ya, jauh sekali. Nah itu biasanya kalau misalnya kita lagi main canvassing gitu ya Mbak ya, mungkin ini akan jadi edukasi buat WU-Match kayak gitu. Apakah kita hanya mengunjungi customer yang memang sudah jadi customer kita, atau adalah customer potensial, atau mungkin customer yang ini kita baru mau nyoba nih, kira-kira bakal pakai stiker kita atau gimana tuh Mbak? Tentunya semuanya itu ada ya. Oke. Alasan dari semua itu pasti ada. Yang dimana kadang kita kan memang mengunjungi ya memang visit rutin saja. Terus yang kadang itu kita memang datang berkunjung ke workshop itu karena memang kebetulan WU Match lagi butuh nih, minta saran, Mbak kalau misalkan aku tuh lagi ada project ini, misalkan kira-kira yang bagus itu pakai bahan apa ya, yang rekomen dengan budget sekian mungkin yang diberikan sama customernya seperti itu. Terus ada juga yang memungkinkan kita memang harus edukasi dari awal karena memang kan masih baru. Jadi ya semua itu menjadi alasan kenapa kita harus canvas ke customer kayak gitu ya. Dan dalam 6 tahun itu kan pasti sudah banyak gitu ya Mbak ya cerita gitu. Pernah nggak yang mungkin kita approach-nya itu dari tahun sekarang, tapi mereka itu mereka udah punya bisnis, mereka juga mungkin udah punya supplier kayak gitu ya. Tapi pada akhirnya ke kita itu after beberapa tahun gitu Mbak. Oh ya banyak sekali. Sebenarnya gini, kalau kita kan sebenarnya sebagai tim yang untuk bagian penjualan atau edukasi ya, kita kan nggak mungkin kan kita sekali jalan terus langsung closing kan itu tidak mungkin. Bahkan sesuatu hal yang instan itu tidak bertahan lama gitu. Kalau saya sih prinsipnya seperti itu. Jadi saya sangat menghargai proses ya. Meskipun ada customer yang kita dekat, tapi dia mungkin belum melakukan transaksi apapun di Wujud Unggul. Tapi kita sudah dekat secara obrolan seperti itu karena kan kita terbiasa sharing. Kenapa kok belum sempat beli di Wujud Unggul? Mungkin ya memang belum, dananya tidak cukup atau mungkin kebutuhannya sama yang kita sediakan mungkin kurang pas. Dari banyak alasan sih sebenarnya. Karena kan pertimbangan untuk cocok itu kan selain
cocok sama kitanya, cocok sama budgetnya, Betul. cocok sama bahannya. Karena kan gini, jadi WU Match itu terkadang kan kita memang punya banyak brand, banyak hal yang bisa kita jual ke customer. Kalau misalkan tanya, "Loh, kamu kan bisa banyak yang bisa kamu jual ke customer, kenapa kamu nggak bisa masuk di situ?" Masalahnya si WU Match ini terkadang kan mereka kan juga hanya menerima apa yang diminta oleh customer-nya. Iya, betul. Jadi kalau ternyata si end user-nya dia ini, user-nya yang make ini minta untuk kategori tertentu yang memang ternyata atau brand tertentu yang ternyata kita tidak jual, berarti kan kita tidak bisa support. Betul. Sekeras apapun kita mengedukasi customer, ya customer paham sih. Cuma kan dia kan terkadang kan hanya menerima proyekan-proyekan Betul. tertentu gitu. Satu-satunya yang kita cara kalau kayak gitu jadinya kita balik lagi ke branding utama, ke produk kita dulu aja. Kita buat Oke. sebenarnya gini, branding kita itu fungsinya tidak hanya berlaku untuk kita ke WU Match saja, tapi kita berusaha untuk menggeser itu ke end user langsung. Supaya apa? Karena itu berpengaruh besar. Pada saat kita berusaha menyentuh end user langsung, terkadang itu bisa dibilang 60-70% end user itu sudah tahu brand apa yang mau dia pakai. Jadi dia tinggal datang ke digital printing, bilang, "Mbak, saya mau cetak pakai stiker ini." Dia sudah sebut brand-brand tertentu. Oke. Jadi edukasi kita itu sebisa mungkin jangan hanya nyampe ke pemain digital printing, pemilik digital printing, owner-ownernya saja. Tapi sebisa mungkin kita bisa menyentuh ke customer yang mungkin tidak punya mesin, yang dia hanya Oke. pengguna, seperti itu. Karena pengaruhnya sangat besar. Betul, karena memang kadang kan kalau orang, misalnya mereka ini bukanlah pengusaha digital printing, tapi Iya. mereka adalah I.O. misalnya. Iya. I.O. itu kan banyak tuh make juga kebutuhan banyak digital printing ya, Iya. mulai dari stikernya, buat banner dan segala macam, backdrop segala macam, dan mereka butuh untuk menyediakan tampilan event yang keren, dan mereka kemungkinan dari pengalamannya mereka pun sudah punya brand yang mereka suka nih, kayak gitu, Betul. dan mereka terus gunakan kayak gitu. Dan itu juga mungkin bisa ada di kita ataupun nggak ada di kita kayak gitu ya Mbak ya. Tapi mungkin apakah ada momen di mana customer tuh butuhnya apa, di kita belum ada, tapi kita upayakan untuk ada gitu Mbak? Bisa. Itu pernah terjadi? Pernah terjadi. Jadi pertimbangannya kan banyak ya, seperti itu. Memang kalau kita lihat memang kebutuhannya memang rutin dan itu memungkinkan untuk kita sediakan. Jadi nggak cuma kayak, "Bisa nggak?" gitu. Kadang kan gini, pasti kenapa kita kadang tanya ke WU Match, berapa banyak pemakaian. Iya. Karena kan kita kan juga butuh efisiensi ya, nggak mungkin kan kalau cuma pakai satu dan tidak rutin terus kita sediakan. Karena kan ini menyangkut kerjasama juga. Selain kerjasama kita sama WU Match, kita kan juga akan kerjasama dengan supplier Betul. atau importir seperti itu. Jadi kita harus memastikan bahwa itu memang repeat order dan continue. Mungkin kita pada saat memang itu dipastikan continue, berarti kan kita kan mendatangkan brand baru, Betul. produk baru nih, yang dimana sudah pasti pemakaiannya mungkin sudah satu WU Match yang punya project ini. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti kita pasti akan memasarkan ini juga untuk semua WU Match yang ada gitu. Seperti itu. Jadi mungkin diawali memang kadang itu semakin banyak produk di media dan beda dan tinta di Unggul itu, awalnya mungkin kita punya 10 jenis dulu nih. Iya. Kemudian bisa sampai 20 sampai 30 jenis itu karena memang dari inovasi dan juga request mungkin ya Mbak ya. Betul. Karena yang tahu tentang kebutuhan end user itu dari si pengusaha digital printingnya yang kemudian minta ke kita, akhirnya kita upayakan ke supplier ataupun ke importir kayak gitu. Oke. Nah kalau misalnya nih Mbak, kita sudah menghadirkan gitu ya produk baru, kemudian apakah dari customer lain yang mungkin mereka belum menggunakan produk itu, belum tahu kalau ternyata ada produk itu, misalnya yang kemarin-kemarin itu sih ada foam board misalnya atau corrugated gitu ya Mbak ya. Itu ketika kita bisa aja mungkin ya Mbak datang cuma untuk edukasi bahwa ada produk seperti ini dan kita punya loh, kayak gitu ya Mbak ya. Biasanya gini, sebenarnya sebelum kita datang ke workshop WU Match, biasanya kita akan sounding dulu biasanya melalui WA. Seperti itu. Jadi kita juga pasti selain, jadi gini, supaya efektif juga ya, efisien juga ya. Kadang pada saat kita datang ke workshop itu kan kita tidak bertemu langsung dengan owner. Atau kita hanya bertemu sama purchasing, yang dimana terkadang purchasing pun sebenarnya tidak paham tentang bahan. Dia hanya bagian pembelian apa segala macam. Butuh apa mereka beliin gitu. Iya, bahkan dia tidak tahu fisiknya seperti apa, fungsinya untuk apa. Jadi pada saat kita visit atau canvas itu, kita juga memikirkan banyak aspek. Nggak hanya datang terus
kunjungan seperti itu aja tidak. Jadi pertimbangannya pada saat kita datang mungkin kita akan ketemu owner-nya langsung atau bisa kita ketemu bagian produksinya yang memang benar-benar sebisa mungkin kalau pada saat kita mau edukasi produk baru atau menawarkan produk itu informasinya tuh nyampe tepat sasaran. Jangan sampai kita tuh berbicara pada seseorang atau segelintir orang yang nggak masuk ininya edukasinya, jadi nanti percuma. Jadi yang dimana nanti ada kesalahpahaman, kita merasa sudah menyampaikan itu, sedangkan pada saat kita menawarkan nih misalnya, Pak iya kemarin saya kan udah sempat menjelaskan gini, ternyata kan nggak masuk gitu loh informasinya gitu. Mungkin memang ke perusahaan yang sama, tapi mungkin saat itu karena mungkin ke pegawainya yang mungkin bukan di bidang itu, sehingga mungkin informasinya nggak nyampe nih gitu. Kita merasa sudah menyampaikan, tapi yang mereka tangkap berbeda karena pemahaman yang berbeda dan juga pengalamannya mungkin berbeda untuk apa yang mereka produksi kayak gitu ya Mbak ya. Cuma apakah ada mungkin Mbak biasanya kendala-kendala dalam proses canvassing itu selain di perjalanan mungkin hujan kayak gitu ya, hal lain yang biasanya terjadi apa Mbak? Sebenarnya kalau dibilang kendala tuh, kalau dibilang nggak ada tidak mungkin ya. Karena tapi kalau dibilang ada itu agak sulit juga sih menjelaskan adanya itu seperti apa. Tapi kalau bicara kita canvassing itu tuh sangat-sangat berwarna ya. Karena gini, pada saat canvassing itu terkadang kan kita ketemu dengan mungkin seseorang yang punya kuasa di workshop tersebut, tapi ternyata dia tidak memahami banyak hal. Yang terkadang kita tuh benar seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah menjelaskan nih misalkan, tapi ternyata karena dia juga sebenarnya mungkin hanya pemegang saham atau pemilik yang bukan donatur sih, mungkin stakeholdernya ya. Iya seperti itu. Terkadang yang paham itu lebih ke timnya yang produksi atau memang ada tim marketingnya tersendiri gitu, yang dimana kalau canvas itu menurut saya dipastikan semuanya itu harus tertata. Tertatanya itu seperti apa? Kita harus punya trik-trik sebagai tim marketing. Harusnya kita punya trik sih sebenarnya. Karena gimana? Menyampaikannya itu selain supaya informasinya tepat sasaran, kan gini, kita juga harus melihat nih customer, misalkan kita punya produk baru, mungkin contoh seperti foam board itu tadi atau stiker A3 yang varian tertentu. Kita harus melihat WU Match ini tuh kira-kira memungkinkan nggak ya, misalkan kita datang ke customer yang pakai stiker A3 yang dimana dia mainnya label semuanya label yang tentang label yang dia hanya print saja, bahkan dia tidak menempelkan atau apa segala macam, yang hanya melempar saja kayak gitu. Terus tiba-tiba kita datang nyampaikan, Pak saya punya produk baru foam board. Itu sudah jelas-jelas sih kayaknya nggak akan itu akan sia-sia karena apa? Bukan kapasitasnya ke arah sana gitu. Dan begitupun sebaliknya, ada kalanya pada saat ternyata kita punya customer yang biasa pakai foam board untuk event tertentu, advertising mungkin, digital printing gitu. Terus tiba-tiba kita tawarin stiker A3, itu juga nggak nyambung. Karena kalau pemakaian foam board pastinya biasanya kalau mau dipakai stiker pun lebih ke stiker yang flat format, betul seperti itu. Memang harus dipikirkan matang-matang, nggak bisa kita mentang-mentang Wujud Unggul punya 200 barang, ribuan barang dengan berbagai jenis, terus kita tembak ke satu customer, semua barang itu kan nggak masuk. Jadinya yang ada malah customer bisa bingung. Yang dimana kalau dia bingung dan dia merasa edukasinya membingungkan, yang ada dia justru malah tidak trust dengan kita, tidak yakin dengan kita, yang akhirnya apa? Sebenarnya itu bisa jadi faktor alasan kenapa customer itu tidak boleh di kita meskipun lama kenal, karena ya itu tadi informasi yang didapatkan nggak nyampe, nggak benar-benar kena, nggak benar-benar dia dapat. Oh begitu ya, oh cuma kayak oh iya mbak kan enak ya kalau kita ngomong panjang kali lebar, oh iya mbak gitu ya kan ya enak. Tapi pada saat customer yang memahami apa yang kita sampaikan, edukasi kita kayak gitu kan pasti ada tanya jawab. Nah tanya jawab itu memang mungkin akan menguras energi ya pada saat kita menjelaskan, tapi itu sangat nyaman buat kita. Betul. Bagi kami itu sangat menyenangkan. Karena mereka berarti naruh perhatian dalam obrolan itu ya, nggak yang cuma kalau iya doang, kan mungkin mereka nggak nyimak, malah cuma di situ tapi nggak nyimak. Iya, karena memungkinkan pada saat mereka mungkin tadinya dia segmennya belum di situ. Terus ternyata dia paham apa yang kita maksud dan dia memikirkan ide-ide yang oh kayaknya bisa nih mbak, nanti saya bikin
bikin project ini, nanti saya akan promosikan seperti ini supaya nanti saya bisa jualan item itu, kan kayak gitu. Biasanya kan customer seperti itu. Oke. Gitu. Jadi memang sebelum kita mungkin menawarkan produk, Iya. kita juga melihat latar belakangnya, sasaran informasi yang akan kita sampaikan nih siapa nih, kayak gitu ya. Betul. Kalau memang mungkin mereka kita sudah kenal dan kita sudah tahu bahwa di tempatnya itu ada printernya A3. Iya. Jadi memang selama ini dia produksinya untuk merchandise, mungkin untuk stiker-stiker label kayak gitu ya Mbak ya. Kalau misalnya kita langsung tawarin, kita ada misalnya bahan akrilik mirror, itu kan mungkin Iya. kan bingung ya Mbak itu semua. Iya Mbak, makasih infonya. Terus udah sampai gitu doang. Iya. Kayak nggak nyari juga karena orang lagi nggak butuh. Betul. Kecuali kalau misalnya apakah ada momen di mana kita kayaknya nggak pernah nih nyampein kepada customer bahwa kita punya produk itu, tapi dan itu karena beda banget nih sama Iya. segmennya dia. Tiba-tiba dia nanya, "Mbak, punya ini nggak?" gitu. Iya. Pernah nggak kayak gitu? Pastinya pernah ya, tapi bisa dibilang hampir jarang rasanya. Oke. Karena kalau misalkan saya sebagai tim yang ada di lapangan, pastinya seperti yang tadi disampaikan. Kalau misalkan ada produk baru tuh langsung nawarin by Canvas apa enggak. Kalau saya tidak gitu. Oke. Biasanya saya akan menawarkan, sudah pasti kan nggak mungkin kita cuma hanya kalau nawarkan atau ini kan nggak mungkin kita cuma itemnya foam board baru gini-gini. Ya, ini foam boardnya apa? Bentuknya tuh kayak apa gitu. Biasanya saya akan share atau broadcast ke customer sudah disertai dengan video atau foto item tersebut. Oh, di broadcast berarti biasa Mbak ya? Iya, pasti broadcast satu-satu gitu loh. Jadi tapi ya balik lagi segmennya, harus misalkan item digital printing ya ke customer yang digital printing. Kan nggak mungkin saya masukin ke customer yang garment tekstil kayak gitu. Kan nggak nyambung. Iya, Jadi nggak itu spam jadinya kayak Betul. gitu. Supaya edukasinya cocok. Nanti semisalkan kita sudah broadcast, suatu hari nanti ternyata customer nanya, "Mbak punya nggak item ini?" Biasanya saya tuh akan mengingatkan dengan nyundul kembali broadcast saya. "Ini Pak, kami sudah ada." Tapi ya intinya kita mengingatkan bahwa kita pernah nge-share. Jadi jangan sampai customer tuh berkata, nggak pernah nawarin kayak gitu. Kalau saya sih menghindari hal seperti itu ya. Pernah kok, jadi saya cari dulu. Pernah kok ini Pak gitu. Seperti itu. Jadi mungkin langsung dicari fitur search-nya kata kuncinya tuh A3 gitu. Perasaan nih pengusaha ini kok biasanya pakai roll to roll, tiba-tiba nanya A3 gitu ya. Mungkin informasi sebelumnya udah pernah kita sampaikan kalau ada stiker baru misalnya, dan kemudian akhirnya tinggal kita informasikan bahwa kita emang udah dari lama nih Pak, yang kita sudah sempat tawarin, kira-kira mau yang mana, kayak gitu ya Mbak ya. Nah, itu kalau misalnya di Surabaya sendiri ya, spesifik Surabaya Sidoarjo kayak gitu, untuk A3 itu memang dia apakah spesifik di label atau gimana Mbak outputnya? Kebanyakan sih memang iya ya. Kebanyakan label? Iya, karena kan mungkin gini, dari segi harga tuh jauh lebih enak aja perhitungannya mungkin ya. Karena kan kalau misalkan cetak kan lembaran dan A3+, mungkin untuk beberapa end user itu kan cukup 1, 2 lembar, 3 lembar yang kita nggak tahu. Itu jauh lebih membantu untuk mereka sih gitu loh. Lebih ekonomis lah bisa dibilang kayak gitu. Terus kalau misalkan kita bicara yang lainnya, rasanya lebih baik kita sarankan ke item lain ya. Oke. Nah, memang A3 ini lumayan segmented ya Mbak ya? Iya. Lumayan segmented untuk outputnya. Karena kan memang dia dengan areanya A3 medianya, kemudian juga pasti kebutuhannya itu mungkin untuk efisiensi, sesuatu yang lebih efisien gitu. Iya. Karena kalau misalnya kita mau bikin label, bisa saja dicetak di media large format, tapi mungkin di bagian cutting, di bagian kayak aplikasi dan segala macamnya itu yang akan lebih ribet. Tapi kalau misalnya pakai A3, akan lebih efisien, lebih mudah dan juga lebih simpel gitu. Karena semuanya juga bakal lebih mudah untuk mengaplikasikan gitu ya Mbak ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya nih Mbak, yang terbaru produk A3 itu produk apa Mbak? Variannya ya? Iya, variannya. Variannya sebenarnya semua varian tuh bisa dibilang lama ya. Cuma memang kan dia mungkin ada perubahan, kayak tambahan varian yang seperti mungkin kita contohnya ada hologram. Hologram itu kan ada hologram polos. Hologram itu yang dimaksud kayak stiker yang punya warna seperti pelangi ya. Betul. Ketika terkena cahaya Mbak ya? Betul, kayak gitu. Ada yang, kalau dulu kan umum yang polos, terus sekarang tuh kan ada yang varian yang baru yang glitter. Sebenarnya nggak bisa dibilang baru karena itu sudah 3 apa 4 tahun yang lalu. Jadi kayak mungkin hanya pengembangan aja. Kayak misalkan goldnya itu dulu warnanya tuh seperti benar-benar warna
emas sama seperti itu. Sekarang mungkin agak bergeser ke warna gold yang seperti tembaga seperti Oke. itu. Kayak gitu. Jadi mungkin ada pergeseran sedikit, tapi semuanya itu sudah item lama yang memang sudah dipakai dari dulu. Ibarat kata mereka tuh sudah legend-nya ya untuk Oke. misalkan di packaging atau label-label stiker seperti itu. Berarti memang sudah used, sudah digunakan dan sudah proven gitu ya Mbak ya? Iya, Sudah dibuktikan bahwa oh ini tampilan ini bakal kayak gini nih, kemudian juga nanti juga adhesifnya seperti apa nih, Betul. kayak gitu. Oke, jadi memang cukup segmented ya Mbak ya Betul. sebenarnya. Kayak Lumayan segmented karena terkadang WU Match yang kita datengin ini ya, kalau memang dia punya pendanaan besar, mungkin dalam satu workshopnya dia punya semua jenis mesin. Oke. A3, EcoSolvent, outdoor, apa segala macam mungkin ada. Tapi kalau misalkan untuk customer saya itu juga banyak juga yang hanya memang fokus di A3 Plus aja Oke. gitu loh. Tapi bukan berarti fokusnya di A3 Plus aja tidak besar, justru A3 Plus itu sangat-sangat stabil. Oke, itu potensinya peluangnya gimana tuh Mbak A3 Plus? Maksudnya kan mungkin untuk orang awam yang bisa mikir, tapi kan Pak kalau misalnya cetak pakai large format langsung cetak banyak itu mungkin marginnya lebih gede nanti dibanding kalau cetak yang kecil-kecil kayak gitu. Saya sebagai customer nih kayak gitu. Jadi rekomendasinya gimana nih Mbak? Saya baru mau mulai gitu. Dan peluangnya seperti apa kalau kita fokus di A3? Ya, jadi gini, kalau memang misalkan baru benar-benar mau mulai, kita kan kembalikan lagi dengan budget customer. Betul. Karena kan yang dibeli pertama itu pada saat akan membuka bisnis baru itu kan bukan bahan ya, bukan consumable-nya, tapi printernya. Karena printer A3 itu justru jauh lebih mahal daripada harga printer EcoSolvent outdoor. Terkadang bahkan untuk pengembangan skala misalkan mau yang lebih besar pun mereka sudah di angka 1M lebih mesinnya A3 Plus untuk yang skala produksi seperti itu. Jadi benar-benar disesuaikan dengan budget yang ada. Kalau memang ternyata budgetnya cukup untuk printer EcoSolvent tapi tetap ingin mencetak label, ya tetap akan kita sampaikan, sarankan ya memang bisa gitu loh. Cuma pasti nanti ada perbedaan harga ya pasti ya. Karena kan yang dimana A3 itu jelas-jelas perhitungannya per sheet, per lembar, yang itu terlihat kan per lembarnya berapa ribu sih, mungkin 8.000, 10.000 gitu. Sedangkan kalau untuk stiker large format itu kan hitungannya kan meter persegi, yang dimana meter persegi kan pasti sudah di 70.000, 60.000. Mungkin kalau dibagi itu sama aja ketemunya atau gimana segala macam. Tapi kan terkadang ya balik lagi, customer itu tidak butuh sebanyak itu. Dia mungkin hanya butuh 1 lembar atau berapa seperti itu loh. Betul. Efisiensinya di situ gitu. Tapi kalau memang mau fokusnya di A3 dan memang benar-benar fokus di A3, itu pun benar-benar yang memang pasti mereka udah spend uang untuk beli mesin, dan stiker A3 itu terkesannya lebih murah ya. Kita jual cuma berapa ribu sih kalau misalkan art paper lo paling cuma berapa, stiker art paper kayak gitu berapa, stiker bontak paling cuma 5.000, 6.000, vinil 8.000, 10.000 per lembar, yang dimana itu terlihat sangat murah sekali gitu, tapi banyak. Repeatnya itu sangat-sangat luar biasa. Kuantitinya ya Mbak ya? Kuantitinya sangat-sangat luar biasa, dan itu harga masih sangat-sangat bersaing, jadi margin masih sangat-sangat bagus. Seperti itu. Oke, ini untuk persaingan harga ini dia ada kan segmen di garment textile yang dia persaingan harganya itu udah nggak sehat Mbak. Iya. Nah kalau misalnya di A3 ini persaingan harganya gimana nih Mbak? Jujur aja kalau misalkan persaingan harga memang sangat-sangat tetap ya, semua segmen itu sebenarnya sangat-sangat ketat, apalagi misalkan di kota yang sama. Betul. Apalagi kadang kan jangankan di kota yang sama, di lingkup yang sama, daerah tertentu mungkin masih satu baris jalan itu semuanya kan punya mesin, semuanya punya harga masing-masing kayak gitu. Tapi bisa dikatakan harganya masih sangat-sangat bagus dan stabil. Gitu. Karena kan mereka kan pasti punya harga-harga tertentu untuk pembelian tertentu, kuantiti tertentu gitu. Tapi masih sangat-sangat bagus. Jadi kita bisa ngelihat meskipun mungkin persaingan sudah cukup gede juga ya, karena memang misalnya kita ngomongin Surabaya dan sekitarnya ini digital printing sudah cukup maju gitu. Tapi untuk harganya juga, perang harganya itu masih cukup sehat dan marginnya juga masih bisa dikejar gitu ya Mbak ya. Karena memang ya masih sehat tuh semua, jadi meskipun persaingannya mungkin ketat, tetap masih ada harga. Karena mungkin A3 ini lagi rame karena pertumbuhan UMKM juga lagi rame Mbak ya. Betul, dan kenapa saya bilang stabil, karena terkadang apapun kondisinya itu A3 Plus itu benar-benar selalu
jalan dan aman terus. Oke. Apapun itu kondisinya, meskipun kayak dulu kita bicara Covid gitu, yang di mana hampir semuanya itu seperti kan berhenti, stop gitu. Kalau A3 itu tidak gitu. Kenapa kita bisa bilang tidak? Karena gini, untuk stiker A3+ sendiri atau bahan A3+ sendiri, dia itu segmennya sangat-sangat sampai titik yang paling bawah sekaligus. Oke, contohnya? Titik paling bawah atau paling dalam sekaligus tuh seperti ini. Kita tuh tidak hanya menawarkan ke, corporate, perusahaan, atau misalkan sesama digital printing, tetapi terkadang untuk orang-orang awam seperti kita yang sebenarnya ini tuh apa sih gitu kan, kadang kan kita bisa cetak stiker A3 itu ke workshop gitu bilang, "Mbak, saya tuh mau cetak stiker hanya untuk label nama di buku anak saya." Iya, biasanya kayak gitu. Seperti itu. Di label-label atau semua barang-barang anak sekolah saya. Kan biasanya hanya saya minta dikasihin namanya nih, ini kan hanya kadang 1, 2 lembar itu cukup. Betul. Dan itu kenapa dia bisa sangat-sangat stabil. Bayangin misalkan satu ibu dari satu anak sekolah di SD segitu. Terus kalau ternyata anak SD-nya satu kelas ada 30, ada berapa kelas kan itu berapa lembar Betul, jadinya. betul, Itu betul. kenapa sangat-sangat menjanjikan dan sangat-sangat aman dan stabil Betul, untuk pasarnya. karena juga mungkin kalau misalnya ada segmen-segmen lain yang sangat segmented yang dia Iya. cuma ke corporate atau misalnya dia hanya ke market tertentu aja. Sementara A3 ini berarti memang ke corporate bisa, Iya. tapi dia juga sampai ke tanda kutip yang receh-receh, daily banget, kebutuhan sehari-hari pun mereka bisa support ya Mbak ya? Bisa. Support banget. Dan juga memang di sekitar area kampus, area pendidikan, area sekolah itu kan banyak tuh daerah tempat fotokopian gitu, Betul. tempat nyetak-nyetak yang kemungkinan juga menyediakan stiker A3 ya Mbak? Iya, udah pasti sih mereka menyediakan stiker A3. Jadi gini, karena A3 itu kebetulan kita tidak hanya stiker, kita juga ada art paper yang di mana art paper itu udah pasti pemakaiannya sangat-sangat banyak ya. Selain untuk flyer, mungkin kalau misalkan kalian tahu sekarang ini kan juga kita banyak ada postcard segala macam kayak gitu. Itu juga bisa pakai bahan art paper. Karena art paper sendiri kan punya banyak ketebalan ya, mulai dari 120, 150, 210, 230, 260 sampai 300. Terkadang kan kayak postcard itu kan kita tinggal cetak desainnya aja, nanti Betul. kita tinggal bentuk sendiri kan, Betul. seperti itu. Sekarang mungkin yang banyak kita jual yang kelihatannya itu simple dan murah lah kalau kita beli di online shop. Tapi itu ternyata mungkin yang bikin tuh hanya mahasiswa-mahasiswa biasa, Betul. ibu-ibu rumah tangga yang mungkin nyempetin waktu. Kayak amplop lebaran untuk angpau apa segala macam kan sekarang tuh banyak tuh yang ada karakternya, Betul, gambar-gambar. Itu tuh pakai bahan art paper. Oke, Jadi itu ketebalan berapa biasanya Mbak? Kalau misalkan Amplop-amplopan amplop gitu mungkin di 150 aja sebenarnya sudah cukup. Kalau mau lebih tebel ya silakan seperti itu. Itu kan mereka kan mungkin tinggal ngatur desainnya aja mau gini dipakein tulisan ini untuk event ini nih lagi Natal, lagi Lebaran, lagi apa. Terus untuk misalkan kita ada ucapan terima kasih kayak undangan ulang tahun atau ulang tahun anak. Kenapa saya bilang stabil? Karena end user-nya itu benar-benar yang sampai yang orang nggak tahu sebenarnya ini tuh apa gitu loh. Betul, betul. Yang tapi cuma kayak, "Mbak saya mau cetak dong, ini anak saya mau ulang tahun, ini mau undangan," kayak gitu. Ternyata kan pakai bahan A3 gitu. Betul, betul, betul. Berarti memang dia ini udah kayak mungkin sembako di pasar ya Mbak ya? Iya. Maksudnya tiap hari itu muter. Iya. Tiap hari itu muter. Kalau misalnya mungkin ya memang semua segmen pasti punya marketnya masing-masing. Kalau large format juga memang sekali project mungkin bisa gede kayak gitu ya. Sekali project. Tapi kan mungkin kalau tempat pengusaha yang memang sudah gede setiap hari bisa nerima orderan. Tapi kalau yang enggak kan yang misalnya di fotokopi kayak gitu, mereka setiap hari nerima orderan meskipun kecil-kecil. Iya. Meskipun kecil-kecil kayak gitu. Kecil-kecil. Jadi memang bisa dibilang tuh jalan terus mesinnya mereka juga. Jadi nggak harus mereka. Terkadang gini enaknya kalau misalkan kita segmennya A3 itu kita tidak harus kenal korporasi besar. Kita tidak. Ya relasi itu harus tetap perlu ya, WUMED ya, nggak boleh, nggak punya relasi itu nggak boleh, apalagi kalau punya usaha. Betul. Ya maksudnya terkadang kan bingung, aduh saya mau bikin usaha, tapi saya nggak tahu nih nembak pasarnya kemana gitu. Buka aja dulu, kalau A3+ mah gampang, karena yang penting kita buka mungkin dari utama fotokopian atau apa gitu, karena segmennya benar-benar ada. Enaknya di seri A3+ itu seperti itu. Betul, karena memang kalau misalnya saya kan pernah tinggal di area pendidikan gitu ya Mbak ya, gitu ada kampus-kampus beberapa. Di situ ada
kayaknya cuma 2 tempat fotokopi, tapi kampusnya ada 3. Jadi orang-orang tuh pada kesana semua gitu. Iya. Orang-orang pada kesana semua, dan meskipun juga misalnya pun ada tempat fotokopi yang lain, tapi mahasiswa itu sebanyak itu loh. Iya. Anak-anak sekolah sebanyak itu loh. Itu ada berapa SD di sana, berapa SMP, semuanya pada kesana pasti. Jadi ada yang bahkan sampai buka 24 jam itu ada, karena saking perputarannya itu kenceng banget ya Mbak ya. Betul. Makanya kan bisa sebenarnya sangat mudah untuk kita gambarkan seberapa besar peluangnya, potensinya gitu loh. Betul, Yang betul. mungkin kita ngelihat, oh kecil, harga barangnya murah, cuma lembaran. Tapi seperti tadi kan misalkan mungkin sempat kesampaian, mungkin proyeknya nggak besar. Bahkan proyek besarnya banyak, sampai ratusan juta pun banyak gitu loh. Bener. Itu jadi memang terlihat sepele ya, tapi sangat-sangat pokok untuk digital printing. Betul. Ini kayak kalau misalnya orang tuanya ke pasar pagi-pagi, ini anak-anak sekolahnya ini ngeprint siang-siang nih pas jam istirahat kayak gitu. Jadi semuanya pasti bakal nyari, dan memang peluangnya itu masih ada terus karena orang butuh terus nih kayak gitu. Terus, betul. Dan sekarang juga kan kalau dulu kita misalnya beli hampers gitu ya. Cuma hampersnya aja dibungkus kayak gitu. Kalau sekarang biasanya ada kartu ucapan thank you for your order atau apa gitu, atau selamat datang tahun baru atau apa gitu ya. Makin banyak banget kreasinya WIMIT semua. Makanya mungkin dari para pengusaha juga ngikutin inovasi ya Mbak ya, ngikutin perkembangan zaman. Kalau dulu misalnya cuma ngeprint doang, mungkin bisa disediain sekarang tim desain. Atau mungkin kayak mungkin yang segmen-segmen yang ngikutin lah kemauan orang-orang kayak gimana. Betul, harus kalau itu memang. Kalau misalnya kita tadi udah melihat dan bagaimana produk spesialis itu turun ke customer gitu ya Mbak ya. Karena memang dari yang kita obrolin dari produk spesialis lain, semua punya caranya masing-masing gitu. Dari telemarketing, canvasman, dan baik itu di daerah Surabaya sekitarnya sampai kita seluruh Indonesia Mbak ya. Dan juga mungkin ada yang mungkin arahnya ke garment textile banyaknya, atau mungkin ini ternyata A3, kita dapat informasi baru bahwa ini segmennya peluangnya gede banget dan akan terus jalan kayak gitu. Mungkin apa yang mau Mbak sampaikan kepada WIMIT semua yang mau nyoba nih segmen A3 ini, printing A3? Jangan pernah lupa beli di Wujud Unggul. Pokoknya yang utama, item kita tuh banyak, lengkap. Cuma memang mungkin terkadang memang informasinya belum sampai tepat sasaran. Jadi terkadang WUMIT bahkan yang sudah terbiasa beli di kami, bahkan kadang masih suka tanya, Mbak ada nggak item ini yang dimana terkadang kan kita kan sudah menjelaskan. Buat saya sih itu wajar. Jadi untuk WUMIT jangan lupa kalau memang ada kebutuhan atau proyek tertentu yang masih sangat-sangat awam, boleh kok ditanyakan kita. Tanyakan dulu. Betul. Siapa tahu kita bisa menyarankan produk yang kami punya atau menyediakan barangnya seperti itu. Jadi memang gak usah takut nanti ngechat belum pengen beli baru mau tanya-tanya, nggak boleh gitu. Iya, dan Wujud Unggul tidak hanya menjual satu brand saja. Kita ada punya beberapa pilihan yang mungkin WUMIT lebih cocok ke brand A, brand B, atau yang C seperti itu. Kita punya banyak opsi dengan semua opsi, banyak pertimbangan. Betul. Jadi misalnya kebutuhannya untuk kualitas atau mungkin kebutuhannya untuk cari yang affordable, semuanya ada ya Mbak ya. Betul. Termasuk juga di bahan A3 Plus, yaitu stiker promo, dan juga mungkin art papernya. Betul. Oke, thank you untuk WIMIT semua yang mungkin udah nyimak nih dari tadi, karena kita ngobrolin cukup banyak hal yang mendalam banget ya tentang A3 Plus ini, dan bagaimana memang Wujud Unggul selalu menyediakan kebutuhan WIMIT gitu ya, dari konsultasi dengan produk spesialis sampai juga dengan bahan-bahan yang mungkin bisa support kebutuhan WIMIT. Makanya nanti kalau misalnya mau pertanyaan lebih lanjut bisa main ke sosial media kita ya. Kita banyak banget, di website juga ada, www.wujudunggul.com. Bisa main ke Instagram kita, bisa main juga ke TikTok, ke Facebook, semuanya di Wujud Unggul Official. Bahkan kalau misalnya mau di YouTube, banyak banget di sana kita ngobrol sama customer. Kalau mau melihat bagaimana pengalaman mereka, langsung komen-komen aja dan juga langsung ditanyakan kira-kira kebutuhannya seperti apa. Saya host Kadi Instanarayani bersama dengan Anaway dari tim Media dan Tinta. Terima kasih WIMIT, sampai jumpa.